Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niprasya Wida Haruna dari kelas 6G Gizi Klinik Komprehensif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan memasak diet untuk penyakit gagal ginjal kronik. Jadi langsung aja ke dapur yuk. Udah nyampe dapur nih, yuk kita masak. Ini dia bahan-bahannya. Setelah bahan-bahan yang tadi udah dipersiapkan, selanjutnya kita mempersiapkan alat-alatnya. Ada panci untuk sayur bayam dan penggorengan untuk ayam kecap. Pertama-tama kita tuang dulu air, lalu didihkan. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, kita masukkan bawang-bawangan, ada bawang putih dan bawang merah. Ada di setelah itu kita masukkan daun salam sama kunci. Tunggu sebentar sampai mendidih kembali. Setelah mendidih seperti itu, kita masukin wortel. Karena wortel itu agak keras, jadi waktu yang lama. Biarkan sampai wortelnya empuk. Setelah wortelnya dirasa-rasa sudah empuk, kita masukkan bayamnya. Wortelnya sama bayamnya udah dicuci terlebih dahulu ya. Tunggu sampai matang. Aduk-aduk sambil dimasukin garam sama gula buat ada rasa-rasanya dikit aja, tapi jangan banyak. Habis itu tinggal nunggu menjadi bentar, cicipin deh. Nah, pas sudah cicipin rasanya udah pas dan enak, tinggal tunggu sebentar lagi. Mendidih, udah mateng nih, tinggal matiin dulu kompornya. Kita masak ayam kecap. Matiin dulu kompornya. Terus kasih minyak deh. Minyaknya ada 5 gram sih di menunya. Udah cukup. Panas, kita masukin bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah. Tumis sampai harum. Lalu masukin lengkuas sama salam. Aduk lagi. Kalau udah harum begini, masukin ayamnya. Ayamnya ini sama telur puyuh. Setelah itu, kita masukin air sedikit aja. Udah cukup. Aduk sebentar. Terus kita masukin kecap. Aduk-aduk.
setengah matang, masukin bumbu-bumbu seasoning seperti gula pasir, garam untuk menambah rasa, tapi dikit aja, jangan banyak. Begitu aduk-aduk biar rata. Cicipin deh. Ini udah matang nih, soalnya tadi ayamnya udah direbus dulu, jadi setengah matang gitu. Ini tinggal nunggu meresap dikit. Udah deh jadi, tinggal kita matikan. Mantap. Selesai nih masaknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penyakit gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal kronik atau yang biasa disebut itu PGK adalah suatu penyakit yang disebabkan karena adanya penurunan fungsi ginjal. Nah, penurunan fungsi ginjal ini terjadinya itu sudah dalam waktu yang cukup lama, bisa 3 bulan ataupun lebih. Nah, penurunan fungsi ginjal ini ditandai dengan nilai dari laju filtrasi glomerulus yang nilai normalnya itu adalah 125 ml per menit per 1,73 meter persegi. Terus penyakit gagal ginjal kronik ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit penyerta seperti glomerulonefritis, diabetes mellitus, hipertensi, dan batu ginjal. Selain penyebabnya, dapat juga resikonya meningkat karena adanya faktor resiko, yaitu usia, jenis kelamin, dan penggunaan obat-obatan yang berlebihan, di mana akan mempengaruhi kinerja dari ginjal. Untuk itu, pada pasien penyakit ginjal kronik ini diberikan diet dengan tujuan untuk mempertahankan status gizi optimal dengan mempertimbangkan kerja ginjal agar tidak memberatkan. Nah, prinsip dietnya itu di sini kasus yang saya gunakan adalah PGK dengan hemodialisa, di mana prinsip dietnya itu diet dengan tinggi protein untuk menggantikan asam amino yang hilang selama hemodialisa dan untuk menyeimbangkan nitrogen. Syarat dietnya untuk penyakit gagal ginjal dengan hemodialisa adalah yang pertama, energinya itu 35 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua ada proteinnya, yaitu sebesar 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga ada lemak, itu berkisar 15 sampai 30% dari total energi yang dihitung. Kalau karbohidratnya itu sekitar 55 sampai 75% dari total kebutuhan energi. Zat gizi mikro yang perlu diperhatikan pada pasien penyakit gagal ginjal kronik ini yaitu kalium. Kaliumnya itu sekitar 40 sampai 70 mEq. Sini udah ada menu makan malam untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik. Ada nasi sebanyak 100 gram, ada ayam kecap. Ayamnya itu ada 40 gram dengan telur puyuh 25 gram. Ada sayur bening, bayamnya itu sebanyak 30 gram, wortelnya 20 gram, dan ada buah mangga sebanyak 90 gram. Dari menu makan malam ini mengandung energi sebanyak 425,8 kilokalori, di mana energi tersebut memenuhi sebanyak 24% dari total kebutuhan sehari. Terus proteinnya itu ada 14%, yaitu memenuhi 21% dari total kebutuhan. Lemaknya itu sebanyak 17 gram dengan memenuhi 31% dari total kebutuhan. Karbohidratnya itu ada 53,36 gram, yaitu memenuhi 19% dari total kebutuhan, dan kaliumnya itu sebanyak 89,75 mg, yaitu memenuhi sebanyak 11% dari total kebutuhan. Alasan kenapa saya memilih menu ini karena menu ini menu yang sehat dan tidak memberatkan kerja dari ginjal itu sendiri, karena di sini ada sayur, ada protein hewaninya, ada buahnya, jadi sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan gizi
pasien penyakit gagal ginjal kronik. Sekian masak-masak kali ini dan penjelasan singkat tentang penyakit gagal ginjal kronik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.